Halo semua, pernah nggak sih giginya tuh ngilu saat minum yang dingin-dingin? Mau makan es krim jadi mikir, mau minum es buah jadi mikir gitu. Nah, banyak orang membiarkannya gitu. Sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan? Senyum sehat, penuh semangat. Bersama saya, Ayu. Sikat gigi cukup 2 kali, habis sarapan dan sebelum tidur. Habis makan siang hanya berkumur. Lakukanlah dengan teratur. Lakukanlah dengan teratur. Hari ini kita akan bahas mengenai gigi sensitif bersama Dr. Gigi Bambang Nursasongko dari Klinik Utama Jakarta Dental Specialist di Jakarta. Selamat datang kembali Dr. Bambang. Selamat bertemu lagi Mbak Ayu. Kami ingin bertanya, kenapa sih ada gigi sensitif? Jadi ada gigi sensitif itu karena fungsi sarafnya masih baik ya. Oh justru masih baik? Ya masih Bukan. baik. Berarti itu kan saraf itu juga dia berfungsi sebagai sensor. Kalau ada iritasi namanya ya, itu ngasih tahu bahwa ada yang nggak beres nih. Karena itu harus betul-betul diperhatikan, diterapi. Jadi gigi itu kalau kita lihat gigi ini ya, ini kan email ya, email yang putih ini email. Ya. Ini kita anggap seperti helm, ya. Ini yang kuning-kuning ini kepala kita dan leher. Dan Kemudian gusi ini adalah kerah jaket. ya. Kalau misalnya helm ini bocor, pecah, maka kepala terasa dingin. Kalau gigi menjadi ngilu, ya kan? Begitu juga kalau kerah ini turun, ini lehernya bisa menjadi dingin atau kalau di gigi ngilu. Jadi berlubangnya helm ini bisa karena karies, gigi patah, ya kan? Kemudian kalau leher jaket ini turun pada gigi misalnya karena susut gusinya sehingga terbuka. Nah, yang sering kali kalau kita lihat dicoba pakai kuku ya di daerah leher gigi. Ya. Kalau digini ngilu ya, itu biasanya karena terbuka leher giginya. Nah, terbukanya bisa begini. Tidak selalu karena gusinya turun. Jadi gigi itu ya, email ini kan keras tapi getas. Yang umumnya terjadi itu pada gigi geraham kecil di atas yang suka ngilu tuh. Karena apa? Geraham itu geraham kecil itu permukaannya seperti huruf V gini. Orang ngunyah kan nggak kayak buaya ya. Ngunyah kan ke kiri dan ke kanan. Sehingga gigi itu begitu. Jadi gigi itu terdorong ke sana, terdorong ke sini. Akibatnya apa? Email yang tipis di sini, email yang tipis ini yang getas dia pecah, rontok, diperberat dengan penyikatan. Jadi dentin terbuka yang lunak disikat makin dalam sehingga terjadi cacat di sini ya, defek ya, sehingga terbuka. Nah ini yang bisa menyebabkan sensitif. Gitu. Umumnya begitu walaupun dia nggak ada lubangnya. Gitu. Nah, kan orang sering nyebutnya giginya ngilu gitu. Dan itu artinya giginya sensitif. Tapi sebetulnya apa semua rasa ngilu itu karena giginya sensitif? Bukan masalah giginya sensitif. Kalau dia terbuka menjadi sensitif. Gitu. Gitu. Apakah gigi sensitif itu termasuk masalah yang umum dialami masyarakat?
Bisa seperti itu ya. Jadi tadi kalau misalnya dia masalah bentuk gigi geram kecilnya itu seperti huruf V, yaitu nasib namanya. Ya kemudian terjadi kerontokan email di situ sehingga dentinnya terbuka, gitu. Jadi apalagi ditambah dengan cara penyikatan yang salah, tidak benar ya menyebabkan dentin itu terbuka, gitu. Kalau dari pengalaman dokter, penyebab gigi sensitif yang paling sering itu karena apa? Karena dentin di daerah leher gigi itu terbuka, gitu. Apalagi ditambah dengan gusi yang turun, gitu, dan penyikatan yang salah, terlalu keras, jadi memperberat kerusakan di situ. Kalau gigi sensitif itu apakah bisa menjadi sinyal masalah yang lebih berat? Semua rasa sakit itu menjadi sinyal bahwa ada yang tidak beres dan harus ditangani, harus ditanggulangi, gitu. Jadi jangan dibiarkan karena makin lama pasti akan makin menjadi masalah. Ya masalah kenyamanan hidup juga. Akhirnya kalau kita minum es nggak berani masuk di antara gigi sama pipi ya. Kadang-kadang sampai pakai sedotan gitu kan, akhirnya mengganggu kenyamanan hidup kita. Kalau menurut dokter, normal nggak sih kalau orang makin tua giginya makin sensitif? Nggak juga sebetulnya. Nggak juga. Justru begini, orang semakin tambah usia, seperti kita ketahui ya, lapisan dentin itu nggak cuman setebal itu. Jadi makin tambah usia, dentin itu kan pasti akan mengendapkan mineral ya ke dindingnya, sehingga dentin menjadi lebih tebal. Sehingga sensitivitas pada orang tua dibandingkan yang muda lebih rendah. Gitu. Makanya orang tua juga kalau kita lihat giginya gelap, karena yang membuat warna gigi itu dentin. Semakin dia tebal, semakin kelihatan gelap. Katanya kalau kita makan gitu ya, jangan sering pindah-pindah, panas dingin gitu, itu akan merusak gigi. Apa itu juga jadi sebab gigi? Bisa menyebabkan begini ya. Jadi yang namanya email itu kan kristal. Jadi kalau dia panas, memuai, begitu dingin dia menyusut. Ya, seperti gini. Saya pernah pengalaman dulu. Itu ada gelas air panas. Saya nggak sadar bahwa itu panas. Begitu saya angkat, itu panas. Kebetulan di sebelah tuh ada baskom berisi air. Ya saya masukkan baskom, langsung pecah. Karena beda suhu? Bukan, karena dia tiba-tiba mengkerut gitu ya. Begitu juga dengan gigi. Jadi kalau kita misalnya minum bakso panas, minumnya es, dan terus begitu. Itu lama-lama emailnya bisa retak. Itu kadang-kadang kalau kita lihat orang gigi depannya itu ya, itu gigi depannya ini kadang-kadang suka ada garis begitu, retakan, ya kan? Nah, itu bisa karena itu tadi makan yang terlalu panas dan minum yang dingin dalam waktu yang singkat tiba-tiba berganti suhunya gitu. Kembali ke gigi sensitif, apakah cukup dengan kita menghindari makanan tertentu kayak yang dingin gitu supaya nggak? Susah amat hidup ya kalau kita nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sekarang kan masalahnya adalah bagaimana kita bisa makan sesuai yang kita mau tanpa menyebabkan masalah gigi. Bukan kita kemudian menghindar ya. Betul. Kan gitu. Yeah. Masalah dihadapi. Bagaimana penggunaan pasta gigi yang katanya khusus untuk gigi sensitif, apa itu betulan efektif? Ya gini, sekarang banyak kita lihat iklan-iklan pasta gigi sensitif. Ya. Gitu. Habis pakai sikat gigi langsung bisa makan semua. Ya, jadi ada bahan di dalam pasta gigi itu yang bisa menghambat rasa sakit. Ya, bukan hanya menghilangkan rasa sakit, tapi penyakitnya enggak. Ya.
Misalnya gini, pasta gigi itu yang mengandung strontium chloride namanya ya, atau potasium nitrat. Nah, yang potasium nitrat itu seperti dibuat baal, Oh, oke. sehingga dia saraf giginya menjadi tidak Tidak sensitif. sensitif. Nah, kemudian yang namanya strontium chloride itu dia akan menutup lubang-lubang di dentin. Kan dentin Iya, itu ada jadi namanya poros, tubulus ya. ya, yang mikroskopik itu ditutup sama dia. Tapi kalau misalnya dengan penggunaan hari-hari ya hilang lagi kan gitu kan. Jadi ada beberapa metode ya, misalnya dengan bahan glutaraldehid misalnya, yaitu nama apa namanya bahannya yang diaplikasikan, atau dengan fluor bisa. Tapi itu kan sifatnya temporary. Nah, sekarang bagaimana yang bisa dilakukan untuk betul-betul mengatasi masalah itu? Ya, untuk mengatasi masalah itu, daerah yang terbuka tadi harus ditutup. Bisa dengan restorasi, ya, atau bisa dengan bahan yang bisa untuk menutup tubuli tadi. Tentu penggunaannya dalam waktu yang lama. Ya, jadi yang memang sebaiknya harus ditangani oleh dokter gigi. Gitu. Nah, kapan baiknya ke dokter gigi? Terserah waktunya kapan. Oh gitu ya, nanti kita bikin janji. Jadi kalau dokternya praktek dan ada waktu, ya silakan datang untuk konsultasi dan ditangani. Karena begini ya, kalau yang namanya terjadi kerusakan di daerah leher gigi, itu lama-lama gigi itu bisa mati. Oh, jadi hitam dong? Bisa jadi hitam, bisa. Jadi di leher gigi itu, kalau kita lihat di sini ya, jarak antara saraf gigi dengan permukaan luar tuh lebih sempit dibandingkan di permukaan kunyah. Sehingga ini kadang-kadang terus digosok terus, lama-lama masuk ke dalam, giginya mati, nggak ada lubangnya. Tapi penyebabnya dari samping. Jadi mungkin ya, tidak ada lubang, tapi sensitif. Ya karena tadi terbuka leher giginya gitu. Dan itu banyak kasusnya seperti itu ya. Jadi mau nggak mau ya harus dilakukan perawatan saluran akar. Sampai perawatan saluran akar. Oh iya. Nah, kalau kita mau mencegah, kebiasaan apa yang mesti kita lakukan? Mencegah itu, kalau memang tadi bentuk anatominya seperti itu ya nggak bisa dicegah. Itu nasib aja gitu ya. Tentu untuk meringankan, jangan sampai mempercepat kerusakan, ya sikat giginya dengan teknik yang benar gitu ya. Jadi bukan digosok depan belakang gini, tapi digosok dari gusi ke permukaan supaya dia, karena daerah gigi geraham kecil itu letaknya di sudut mulut, dekat dengan sudut mulut, sehingga biasanya orang kan langsung gitu ya. Gimana kalau gusinya turun? Apa itu masih bisa diperbaiki? Kalau gusinya turun itu tidak terlalu ekstrim, ya. Itu bisa dilakukan. Nah, itu dilakukan oleh ahli dokter gigi spesialis periodonsi. Ya. Nah, mereka nanti akan melakukan itu. Gitu. Dan begini, supaya gigi itu gusi jangan turun, itu karang gigi harus selalu dibersihkan ya, berkala ya. Karena karang gigi itu nggak cuma nempel, dia terus tumbuh, menekan gitu kan. Gitu. Makanya bisa masuk di belakang gusi. Iya, masuk di gusinya sehingga gusinya kalah dia. Menarik, baru tahu. Jadi yang harus diingat adalah kita harus rajin membersihkan gigi dengan baik. Kadang-kadang ya, ada pasien yang merasa gigi saya ngilu, dok katanya gitu. Datang begitu diperiksa nggak ada lubangnya. Kemudian kita lakukan pembersihan dengan scalers namanya ya, di sela-sela gigi. Setelah itu pasien bilang, masih ngilu nggak? Enggak, ternyata. Karena apa?
Karena itu ya, sisa makanan yang dimakan oleh bakteri itu menjadi asam kan. Dia tinggal di situ, tidak bersih. Sehingga dia selalu mengiritasi, memberi rangsangan ya kepada sarafnya sehingga ngilu. Begitu dibersihkan, udah hilang ngilunya. Gitu. Jadi selain tadi ada kerusakan di situ, kemungkinan terutama seringkali di daerah geraham tuh, karena sulit dibersihkan kan. Makanya kalau misalnya kasus seperti itu kita sarankan untuk flossing gitu. Walaupun orang bilang repot dok, susah dok. Ya lama-lama kalau kita sudah terbiasa kan, Allah bisa karena biasa kan gitu. Menarik obrolan hari ini. Ternyata gigi sensitif itu bukan sekedar rasa ngilu, tapi ada cerita di belakangnya gitu, yang harus kita cegah. Ya. Kan? Dan semakin cepat penyebabnya diketahui, semakin besar peluang kita untuk menanganinya dengan tepat kan dok? Ya. Terima kasih banyak atas ilmunya hari ini Dr. Bambang. Sama-sama, mudah-mudahan bisa tercerahkan. Dan untuk semua yang melihat podcast ini, jangan lupa jaga kesehatan gigi dan mulut. Jangan lupa dibersihkan tiap hari. Kontrol ke dokter sebaiknya 6 bulan sekali. Saya Ayu pamit undur diri. Sampai jumpa. Senyum sehat, penuh semangat.